Shalom. Apa kabar adik-adik semua di sana? Kali ini Kak Warid dengan Kak Yola dan Kak Excel. Kita mau sama-sama ibadah Zebot hari ini. Kita mau siapin hati kita, siapkan juga tapi apa nih? tunggu dulu Mas. Apa nih Kak? Kak Warid pakai apa tuh? Oh iya ya, ngomong-ngomong suruh siapin, di sini ada pakai sesuatu ya Kak Yola? Iya. Kenapa sih Kak pakai mahkota? Ini mahkota ya? Iya Aku pikir kayak duri-duri gitu ya, lancip-lancip Tajam gitu loh ya? Kak Yola. Ternyata ini mahkota ya? Mahkota Kak. Oh tahu nih, mahkota nih artinya kita itu umat pilihan Allah yang pastinya sudah dipakai Mahkotai dan dimahkotai oleh Tuhan. Oke deh, kayaknya temanya hari ini jangan-jangan kayak gitu kali ya Kak? Iya, nanti tunggu aja sampai habis ya. Sampai firman sampai habis. Kalian akan tahu kita akan bahas apa. Oke, kalau gitu kita mulai saja ibadah Zebot kali ini dengan satu pujian penyembahan yang pertama, yaitu Ku Dipilih. Kau telah memilih diriku. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan. Hanya karena kasih karuniamu ku dijadikan anak kesayanganmu. Telah habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Ya, sekarang kita mau doa pembuka. Untuk pendoa pembuka dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang lebih baik ya Tuhan. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Berkatilah kami pada hari ini. Semoga ibadah hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Dan bimbinglah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk doa pembukanya ya. Ya, kata Warid, Kak Excel, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan kali ini Kak Yola, Kak Excel. Lagu apa yang cocok untuk persiapan firman Kak? Gimana kalau kita nyanyikan lagu Kau Telah Memilihku? Boleh tuh Kak. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku.
Bapa, aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dipersilakan untuk pembawa firman. Halo adik-adik Zebaot, ketemu lagi dengan Kak Ferry. Ya adik-adik, kita bersama-sama akan melakukan ibadah sekolah minggu online. Siapkan hati kalian, siapkan Alkitab kalian. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami semua hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, berkat penyertaan-Mu buat kami semua. Sekarang ya Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini, pikiran kami, hati kami, mata kami boleh terbuka. Kami boleh menyimpan semuanya dalam hati kami dan melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan anjurkan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup sebagai orang pilihan. Adik-adik tahu nggak artinya orang pilihan itu apa? Yang Kak Ferry baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang pilihan itu artinya orang yang dipilih atau orang yang menjadi hasil yang terpilih. Berarti ada dua komponen dalam hal ini, yaitu orang yang memilih dan orang yang dipilih. Dan orang yang dipilih itu juga berarti dia lebih dari satu. Ada beberapa orang sehingga orang yang memilih harus memilih orang itu. Nah adik-adik, kita sebagai orang Kristen adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang di dunia ini adalah orang Kristen. Dan kalian telah terpilih untuk menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik, untuk lebih memahami atau memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu orang-orang pilihan, Kak Ferry mau ajak kalian menyaksikan video klip berikut ini. Take them. There is a prophecy that two sons of Adam and two daughters of Eve will appear to defeat the White Witch and put an end to this 100-year winter. I think you've made a mistake. We're not heroes. There's no mistake. Aslan is on the move. Aslan, I need your help. I know, but understand, the future of Narnia rests on your courage. If it's a war Aslan wants, it's a war he shall get.
numbers far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. Adik-adik, ya, yang kalian saksikan tadi adalah sebuah video klip. Judul film tadi adalah Narnia. Adik-adik pasti masih tahu kan tokoh-tokoh di Narnia itu? Ada Lucy, ada Edmund, ada Peter, dan ada Susan. Ya, mereka berempat adalah pemuda-pemuda yang terpilih oleh Aslan untuk memerintah dan untuk mengembalikan Narnia yang tadinya dikuasai oleh Ratu Es atau Ratu Penyihir yang sangat jahat. Sebelum pertempuran besar terjadi, adik-adik, sayangnya ada salah satu dari keempat orang anak pilihan tadi, yaitu Edmund. Dia telah melakukan hal yang salah. Kesalahan Edmund menyebabkan Aslan harus mengorbankan dirinya, dibunuh oleh Ratu Penyihir yang jahat. Tapi pada hari yang ketiga Aslan kembali bangkit dan membantu keempat raja muda tadi bertempur mengalahkan Ratu Penyihir yang jahat. Adik-adik, hari ini Kak Ferry tidak akan mengajak kalian bercerita tentang Narnia. Suatu saat nanti kalian bisa nonton lagi kok. Film ini memang sangat bagus karena banyak nilai-nilai kekristenan yang bisa kalian lihat di dalamnya. Hari ini Kak Ferry akan membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai orang pilihan. Oke, sekarang siapkan Alkitab kita. Kita buka Efesus 1. Kita buka Efesus 1, kita akan baca pada ayatnya yang ketiga sampai ke-14. Ya, baik adik-adik. Kita akan sama-sama mendengarkan Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, Kak Ferry akan menjelaskan mengenai surat Efesus tadi, pasal yang pertama ayat ketiga sampai 14. Surat tadi adalah surat kiriman dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena pada waktu itu, di jemaat di Efesus telah terjadi kesesatan di mana mereka bukannya berdoa sama Tuhan saja, tapi mereka malah berdoa juga sama Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Artemis. Kenapa sih bisa begitu? Padahal kan mereka udah Kristen ya, udah terima Tuhan Yesus. Kenapa demikian adik-adik? Karena Efesus adalah kota pelabuhan, di mana di kota pelabuhan itu ada banyak orang dari seluruh penjuru negara datang dan membawa kebudayaan masing-masing, sehingga masyarakat di kota Efesus terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak diinginkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menginginkan mereka, jemaat di Efesus, sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mampu dan sanggup mempertahankan iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ada ajakan dari beberapa orang atau dari orang asing untuk menduakan Tuhan. Pada pasalnya yang pertama tadi adik-adik, yang di bagian Efesus 1 ayat yang pertama, adik-adik bisa melihat bahwa pertama kali Paulus memberikan ucapan syukur atau ajakan kepada jemaat di Efesus untuk bersyukur atas karunia Tuhan yang telah memilih jemaat Efesus tersebut sebagai jemaat yang menerima anugerah keselamatan. Namun sayangnya jemaat di Efesus ada yang menolak adik-adik. Ada yang menduakan dengan memilih juga ikut-ikutan menyembah Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Hal ini tentu saja tidak baik adik-adik dan tidak benar. Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Efesus berkali-kali agar mereka jangan melakukan hal itu, jangan melakukan hal-hal yang menduakan Tuhan atau menyembah Allah-Allah lain, karena itu akan membuat Tuhan sangat sedih. Adik-adik, kenapa mereka tidak boleh melakukan hal itu? Ya, karena mereka adalah umat yang terpilih. Umat yang sudah dipilih Allah, seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal atau kesalahan seperti itu. Sama seperti tadi di film Narnia, Edmund, walaupun dia adalah raja terpilih, tapi dia berbohong dan dia melakukan hal-hal yang merugikan ketiga saudaranya, bahkan sampai harus mengorbankan Aslan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita adalah umat pilihan Allah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita hanya menyembah dan taat kepada Allah. Kita tidak boleh menduakan Allah, terutama dengan melakukan hal-hal yang menjadi kekejian buat Tuhan. Adik-adik, hal-hal seperti apa sih? Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman Paulus tadi kan, di jemaat Efesus mereka menyembah dewi lain selain Tuhan ya. Jadi menyembah Dewi Artemis. Ada hal lain yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, dan itu merupakan wujud dari sikap kita menduakan Tuhan. Contohnya, kalian keburu-buru lapar, lalu kalian tidak berdoa saat kalian mau makan. Terburu-buru mau berangkat sekolah, sehingga kalian tidak berdoa sebelum berangkat sekolah. Atau saat kalian ujian di sekolah misalnya, kalian tahu ujiannya susah, kalian bukannya belajar dan mengandalkan Tuhan, tapi kalian mengandalkan teman yang kalian harapkan bisa memberi contekan, dan mengharapkan kertas kecil yang kalian lipat-lipat yang sudah kalian tuliskan catatan-catatan untuk ujian. Adik-adik, apapun yang Kak Ferry sebutkan tadi itu tidak boleh kamu contoh ya. Nggak boleh kamu tiru apa yang kamu lakukan. Karena sebenarnya itu adalah bentuk lain atau hal yang sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh orang Efesus pada waktu itu adik-adik. Mereka menyembah dewi, kalian menyontek. Mereka menduakan Tuhan, kalian lupa berdoa. Itu adalah hal-hal yang serupa. Jadi, yang Kak Ferry mau untuk adik-adik lakukan sebagai anak-anak yang telah terpilih, sebagai
anak-anak yang telah Tuhan panggil menjadi anaknya, menjadi orang Kristen yang percaya pada Tuhan, kalian harus sepenuhnya bergantung dan berharap kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebagai penutup, sebagai generasi muda, sebagai remaja, marilah kalian bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalian telah dipilih sebagai anak-anaknya seperti halnya jemaat di Efesus. Sama seperti jemaat di Efesus, kalian juga diharapkan untuk bisa bertanggung jawab dengan hidup kalian, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jangan hidup menurut kehendak kalian sendiri, tapi biarlah kita senantiasa mengandalkan kuasa Roh Kudus supaya hidup kita bisa memuliakan Allah dan tidak menduakan Allah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, yakni hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Cara yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah memberkati kami sehingga kami bisa mengumpulkan kembali persembahan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan telah kami kumpulkan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kerajaan-Mu di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya demikian Tuhan doa yang bisa kami naikkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para jemaat yang telah menyempatkan dan memberikan persembahannya dalam bentuk amplop maupun dalam bentuk transferan melalui rekening BNI. Namun tidak lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, kata Wari, Kak Axel, kita udah selesai nih ibadahnya. Ya, tapi bukan berarti kita selesai tugasnya ya. Tugas kita masih tetap jalan, yaitu menggenapi firman Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Dan kita juga harus bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Oke, kalau gitu kita nyanyikan sama-sama lagu Ku Kan Bangkit. Tepuk tangan boleh yuk. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku
Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita mau doa penutup dulu ya teman-teman. Dipersilahkan untuk doa penutup. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhir. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Tuhan, dan berikanlah kesehatan kepada kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa. Dan hilangkanlah virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah udah selesai nih, adik-adik semuanya, Kak Yola, Kak Bener Excel. banget Kak. Kali ini kita mau ngingetin buat kalian-kalian semua ya. Beberapa pesan. Yang pertama, jangan lupa menggunakan Hand sanitizer. ayo hand sanitizer. Terus jangan lupa jaga jarak. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai masker. Mana maskernya Kak? Masker ya? Iya, yuk. Oke. Dah. Sampai jumpa di minggu depan di lain waktu. Ya, Happy New Year semuanya juga ya. Happy New God bless Year. you.